Halo semua, kembali lagi di podcast Aksi Peduli, ruang berbagi cerita tentang gerakan-gerakan kemanusiaan. Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah komunitas yang baru lahir dari keresahan sekaligus harapan, Civitas Care Community. Jadi hari ini kita sudah bersama pendiri komunitas ini yang sangat hebat. Ada Kak Sukma dan ada Kak Ira. Halo semuanya. Nah Kak, jadi saya sudah melakukan riset kecil-kecilan nih di media sosial. Jadi banyak netizen yang menanggapi dan memberikan pertanyaan. Jadi menurut kakak di era digital ini banyak sekali kan yang melihat tapi sedikit aksinya. Nah coba kakak berikan tanggapan kayak gimana sih menurut kakak gitu. Nah, baik, untuk hal-hal tersebut ya, maksudnya banyak ya di media sosial kita lihat, misalnya dia melihat isu-isu sosial atau ketidakadilan, tetapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Padahal dia sangat ingin melakukan aksi nyata, ingin beraksi, ingin berkontribusi dalam isu-isu tersebut, baik dalam penyelesaian, baik dalam aksi atau kepeduliannya. Cuman yang kita lihat di era sekarang ini kan tidak ada ruangnya gitu. Maka dari itu kami hadirkanlah komunitas ini bagi mereka yang mau berkontribusi, melakukan aksi nyatanya melalui komunitas ini gitu loh. Saya setuju banget dengan yang diomongin Kak Sukma tentang komunitas yang kami bangun ini. Banyak di media sosial kan sekarang tentang isu sosial yang orang peduli, tapi mereka tidak tahu harus bagaimana, ke siapa, dan apa caranya mereka untuk menyalurkan apa yang mereka bisa untuk yang terjadi pada saat ini. Makanya kita mendirikan komunitas ini untuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan apa yang mereka inginkan. Mungkin sekian Kak. Oke, berarti keren banget ya komunitas ini ya, lahirnya komunitas ini ya. Mungkin komunitas ini sangat penting gitu untuk kita semua. Nah, mungkin untuk saya sendiri juga gitu ya, untuk gimana kita menyalurkan aksi nyata ini, peduli terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Ya, jadi nggak sekedar omong-omong gitu kan. Iya. Jadi bagi yang ingin menyalurkan keinginan mereka membantu lingkungan bisa lewat komunitas kita, berkontribusi langsung dalam melakukan kegiatan atau aksi tersebut. Menyambung obrolan kita tadi nih Kak, jadi apa sih sebenarnya identitas dari komunitas ini Kak? Jadi untuk identitas komunitas ini yaitu sebagai wadah yang sudah saya jelaskan tadi dari awal. Ini merupakan sebuah wadah bagi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu seperti isu sosial atau mungkin ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi komunitas inilah sebagai jembatannya untuk mereka dapat bergabung, menyalurkan aksi nyata, berkontribusi dan kemudian melakukan aksi dari rasa keinginan yang timbul dalam diri mereka, melihat apa yang terjadi baik dalam lingkungan sekitar maupun lingkungan yang lainnya. Jadi Sitri inilah kami hadirkan untuk menjadi jembatan bagi mereka yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oh gitu ya Kak ya? Iya benar. Nah mungkin kita lanjut ya pertanyaannya Kak. Jadi yang sudah saya jadi dari riset yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan 3 slogan atau 3 tagline dalam Sitri ini ya Kak. Jadi ada care, connect, dan contribute. Jadi coba mungkin kakak jelaskan apa sih dari makna dari 3 slogan itu? Mungkin untuk 3 tagline itu coba Kak Ira jelasin Kak, gimana sih 3 tagline itu maknanya apa? Boleh, biar semuanya pada tahu apa sih dari makna dari slogan kita ini. Yang pertama itu care, bisa kita ketahui care itu peduli. Jadi komunitas kita ini mendorong rasa empati bagi masyarakat untuk melihat sekitar, untuk melakukan bagaimana tindakan tentang kejadian-kejadian atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Lalu ada connect itu menghubungkan. Jadi komunitas kita itu menghubungkan antara masyarakat, relawan, atau ide sosial untuk mereka melakukan sebuah tindakan di sebuah komunitas kita ini. Jadi dijadikan satu, biar tidak amburadul bagaimana mereka melakukan kegiatan tersebut.
Terus ada kontribut. Kontribut itu mendorong bagaimana kepedulian mereka terhadap Nah, isu ya. tadi. Ya, jadi nggak perlu hanya uang aja kita melakukan kepedulian itu, nggak bentuk uang aja, bisa dengan ide atau tindakan dalam sebuah kejadian gitu. Jadi nggak perlu nggak hanya uang aja yang harus kita donasikan ke orang atau sekedar menyebarkan informasi yang terjadi, kan itu juga nggak terlalu berguna bagi mereka. Nah, yang dibutuhkan orang-orang itu tindakannya. Jadi Sitri ini kita sebagai wadah bagaimana mereka melakukan tindakan bersama-sama. Kita juga bisa menjadi keluarga biar bersama-sama membantu lingkungan sekitar. Mungkin itu aja, Kak. Menarik banget ya, slogannya itu ya, dari yang sudah kakak jelaskan, dari kayak care apa, kontribut apa, iya. Jadi kita di sini nggak hanya melulu kepedulian itu bentuknya uang. Rasa empati terhadap lingkungan sekitar itu kan perlu juga. Kalau itu yang menurut saya lebih utama gitu daripada apa-apa uang itu kayaknya. Kadang kan ada orang mikir membantu itu selalu bentuknya uang gitu kan. Padahal kan banyak cara lain dalam membantu hal-hal sosial lainnya itu sih, Kak. Nah, jadi Kak, pertanyaan selanjutnya ini kita tentang dampak atau aksi nyatanya. Jadi dalam komunitas Sitri ini ada kegiatan apa aja sih Kak, atau mungkin program-programnya apa aja? Nah, kalau untuk kegiatannya nih Kak, di dalam komunitas ini kita memiliki banyak sekali kegiatan. Di antaranya itu kita biasanya melakukan diskusi. Nah, diskusi ini kita lakukan dalam bentuk online offline. Di sana kita berikan mereka sebuah pembekalan literasi, pembelajaran tentang penyelesaian masalah, baik lingkungan sekitar maupun hal lainnya. Namun untuk pembekalan kami tidak hanya berfokus pada literasi atau masalah-masalah saja. Kami juga memberikan pembekalan khusus yaitu dalam bidang desain grafis, di mana desain grafis ini kami rasa sangat penting ya kan Kak, karena untuk peduli itu kan tidak hanya di lapangan saja, di luar lapangan juga bisa melalui desain grafis ini. Jadi kita juga bekali anggota-anggota kita untuk dalam ruang desain agar media juga tetap berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir kami memiliki program Kak, itulah tadi bentuk kepedulian kami dalam aksi nyata. Salah satunya itu terjun ke lapangan. Nah biasanya ada kemarin kita kan Kak ke lapangan baru-baru ini dalam bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Nah jadi kita lakukan open donasi bersama komunitas-komunitas kita. Kemudian hasil dari open donasi ini nanti kita salurkan. Nah, kita turun ke lapangan, kita salurkan ke beberapa titik posko yang membutuhkan, yang belum terjamah maupun yang sudah terjamah, kita salurkan di sana. Itulah program-program yang berputar terus-menerus kami lakukan sampai saat ini gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Ira kali? Cukup ya Kak ya. Jadi keren banget ya Kak ya, komunitas ini ya. Banyak banget yang didapetin ya dari kayak aksi nyata, turun peduli, atau mungkin kayak desain grafis yang mungkin kayaknya kita nggak bisa ngebahas gitu ya kalau misalnya dalam aksi peduli gitu kan. Karena kan yang fokusnya pasti turun ke lapangan. Tapi kita di sini belajar desain juga ya Kak ya. Juga. Jadi keren. Di komunitas ini dia bukan cuma belajar, tapi dia juga melakukan aksi gitu, belajar banyak ilmu yang didapat di sini. Gitu. Jadi Kak, kalau misalnya ada nih kayak pendengar-pendengar yang pengen gabung, gimana sih Kak caranya nih Kak? Misalkan ada dari netizen yang ingin bergabung, Iya Kak ya. Sitri ini terbuka untuk siapa Semuanya. saja, semua kalangan bisa. Ya, betul. Gak terbatas umur, gak terbatas keberagaman sosial juga enggak. Bisa siapa aja yang ingin berkontribusi dalam komunitas ini bisa. Gak perlu banyak uang, nggak juga, nggak perlu pintar, nggak perlu. Yang penting mereka benar-benar gigih untuk membantu lingkungan sekitar atau peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Oke, berarti jadi untuk bergabung ini hanya untuk cukup satu misi dan satu visi ya Kak ya. Selama dia peduli terhadap isu itu, selama dia ingin berkontribusi ya silakan bergabung. Kita terbuka di sini Kak. Gitu. Dia kalau untuk tahapan pendaftarannya juga bisa melalui media sosial nanti ya.
bisa cek di Instagram nanti dimunculin. Atau di TikTok kita bisa juga kunjungi, kalau minat boleh bergabung. Jadi nanti di sana ada bio, di sana silakan kakak sekalian iklan boleh ya Kak? Silakan kakak nanti bergabung melalui link di bawah ada di bio Instagram dan TikTok. Kakak tinggal lengkapi aja administrasi yang dibutuhkan. Oke. Terus Kak. Gimana nih netizen udah kejawab Kak semua pertanyaannya? Nah, untuk closing statement untuk Kak Sukma dan Kak Ira, mungkin ada pesannya untuk netizen di sana. Mungkin sedikit ya Kak, untuk netizen apalagi yang ingin bergabung di komunitas kami, bahwasannya untuk sebuah kepedulian itu rasanya tidak melulu habis di media sosial saja. Jadi buat kakak semua, marilah bergabung sama komunitas kita supaya kepedulian itu tidak hanya sekedar perasaan di dada aja, tapi keluar gitu melalui komunitas ini. Dimana komunitas ini juga kita bukan hanya sekedar belajar, tentu kita memiliki program-program yang bermain juga gitu. Itu mungkin itu pesan saya. Nggak hanya perlu men-share segala sesuatu yang ada di sosial media aja, dengan kita merasakannya sendirian aja, kita bisa menyalurkan perasaan kita itu bersama-sama melalui tindakan, melalui pikiran kita, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Dan terakhir nih Kak, saya baru ingat komunitas ini kan gratis ya untuk daftarnya gitu. Nah, jadi buat kakak juga netizen juga jangan takut untuk bergabung di komunitas ini. Takutnya kan berpikir kayak enggak deh, bayar gitu pengeluaran ini. Nah, semaksimal mungkin komunitas kami ini kami lahirkan tidak membebani, tidak memberatkan seluruh masyarakat. Jadi kami juga terbuka, kami sediakan wadahnya untuk kalian yang peduli gitu. Jadi terima kasih ya, terima kasih udah sharing di podcast kami ya. Nah mungkin salah satunya kita harapkan ya, mungkin ada ya dari netizen ini menjadi salah satu dari Civitas Care Community ini. Betul, semoga. Jadi sampai bertemu di episode selanjutnya. Jadi langkah besar itu dimulai dari langkah kecil. Peduli. Di episode selanjutnya, ingat perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sitri, peduli, terhubung, kontribusi.